Hai teman-teman, bertemu lagi dengan saya, Alfia Laila, siswa Latsar CPNS Kementerian Pertahanan tahun 2021, gelombang 5 kelompok 1. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan materi mengenai etika publik. Seorang ASN harus memahami apa itu etika publik. Pengertian etika. Menurut ahli, Azziumardi Azra, etika adalah karakter atau etos individu atau kelompok berdasarkan nilai-nilai dan norma-norma luhur. Sedangkan menurut Rikokur tahun 1990, etika adalah tujuan hidup yang baik bersama dan untuk orang lain di dalam institusi yang adil. Sedangkan etika publik adalah refleksi tentang standar atau norma yang menentukan baik atau buruk, benar atau salah, perilaku, tindakan, dan keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab pelayanan publik. Nilai-nilai dasar etika publik adalah yang pertama, contohnya, memegang teguh nilai-nilai dalam ideologi negara Pancasila, setia dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945, menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak, membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian, menciptakan lingkungan kerja yang non-diskriminatif, memelihara dan menjunjung tinggi standar etika luhur, mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerja pada publik, memiliki kemampuan dan melaksanakan kebijakan dan program pemerintah. Sebenarnya nilai-nilai dasar ada 15. Selanjutnya, dimensi etika publik pada prinsipnya ada 3 dimensi. Yang pertama, dimensi kualitas pelayan publik. Etika publik menekankan pada aspek nilai dan norma, serta prinsip moral, sehingga etika publik membentuk integritas pelayanan publik. Yang kedua, dimensi modalitas pemerintah bersih, yaitu syarat kemajuan suatu bangsa, pemerintah korup menyebabkan kemiskinan, sumber diskriminasi, rentan konflik, dan penyalahgunaan kekuasaan. Yang ketiga, dimensi tindakan integritas publik. Integritas publik dalam arti sempit yakni tidak melakukan korupsi atau kecurangan. Adapun maknanya secara luas, tindakan yang sesuai dengan nilai, tujuan, dan kewajibannya untuk memecahkan dilema moral yang tercermin dalam kehidupan. Selanjutnya, birokrasi. Perlu adanya perubahan mindset dari seluruh pejabat publik, yang tadinya berubah dari penguasa menjadi pelayan, merubah dari wewenang menjadi peranan, dan menyadari bahwa jabatan publik adalah amanah. Amanah yang akan dipertanggungjawabkan nantinya di akhirat kelak. Dalam reformasi, birokrasi ada 8 area perubahan yang harus dilakukan oleh seluruh kementerian atau lembaga dan pemerintah pusat dan daerah di Indonesia, yaitu manajemen perubahan, penataan peraturan, perundang-undangan, penataan dan penguatan organisasi, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan akuntabilitas, penguatan pengawasan, dan peningkatan pelayanan publik. Lanjut, kita masuk ke kode etik. Kode etik adalah aturan-aturan yang mengatur tingkah laku dalam suatu kelompok khusus. Sudut pandangnya hanya ditujukan pada hal-hal prinsip dalam bentuk ketentuan-ketentuan yang tertulis. Kode etik dan kode perilaku ASN yakni sebagai berikut. Melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi. Melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin. Melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan. Melaksanakan tugasnya sebagai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan atau pejabat yang berwenang. Perilaku pejabat publik. Hal-hal yang harus diperhatikan adalah memiliki pemahaman tentang pentingnya etika dalam urusan pelayanan publik, memiliki pemahaman tentang penggunaan kekuasaan legitimasi kebijakan, memiliki pemahaman tentang konflik kepentingan, memiliki pemahaman tentang sumber-sumber kode etik bagi aparatur sipil negara.
dan memiliki pemahaman tentang implikasi kode etik dalam pelayanan publik. Penggunaan kekuasaan atau legitimasi kebijakan. Legitimasi berasal dari kata lex, yaitu hukum. Legitimasi berarti kewenangan atau keabsahan. Pertama-tama, hendaknya dipahami bahwa setiap jabatan dalam organisasi publik mengandung implikasi kekuasaan. Kekuasaan itu dimiliki oleh setiap pejabat di dalam setiap jenjang organisasi. Artinya, setiap pejabat publik dari level presiden sebagai pimpinan eksekutif tertinggi hingga seorang pegawai sebuah kecamatan yang tugasnya melayani perpanjangan KTP memiliki kekuasaan dalam lingkupnya masing-masing. Dengan demikian, penggunaan kekuasaan yang terbaik adalah yang memiliki landasan legitimasi etis yang kuat. Selanjutnya, contoh-contoh legitimasi. Legitimasi kekuasaan, yaitu masyarakat biasanya tunduk pada raja-raja. Yang kedua, legitimasi sosiologis. Kelompok sosial setuju bahwa seseorang patut memimpin mereka dalam periode pemerintahan tertentu. Legitimasi etis, norma etika menjadi penopang dari berbagai ideologi dan aturan-aturan hukum yang terdapat di dalam masyarakat. Nah, kekuasaan yang memiliki legitimasi paling kuat adalah yang memenuhi landasan legitimasi etis. Selanjutnya, konflik kepentingan akan mengakibatkan penyalahgunaan kekuasaan, pengerahan sumber daya publik yang akan tidak optimal, dan yang terakhir, peningkatan kesejahteraan rakyat yang terabaikan. Bentuk perilaku konflik kepentingan. Biasanya aji mumpung. Aji mumpung ini adalah memanfaatkan kedudukan politis untuk kepentingan yang sempit dan sistem nepotisme. Yang kedua, loyalitas ganda. Loyalitas ganda menerima atau memberi suap. Berbagai bentuk transaksi suap-menyuap biasanya terkait dengan digunakannya jabatan publik oleh seorang pemegang kekuasaan secara tidak bertanggung jawab, lalu menyalahgunakan pengaruh publik, memanfaatkan pengaruh untuk kepentingan karir atau bisnis yang sempit. Yang terakhir, pemanfaatan fasilitas organisasi atau lembaga untuk kepentingan pribadi. Dalam latar budaya, di mana pemegang kekuasaan bisa mempengaruhi orang dengan simbol-simbol, sedangkan warga masih silau dengan simbol-simbol tersebut. Seringkali terdapat kecenderungan pejabat untuk menggunakan fasilitas negara bagi kepentingan pribadi. Yang tadi, loyalitas ganda merupakan menggunakan kedudukan dalam pemerintah untuk investasi pribadi. Terima kasih, sampai di sini dulu pertemuan kita. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua, terutama saya, ASN. Terima kasih.